Halo netizen, ini adalah Toyota Hilux facelift. Nah, ini adalah yang varian E. Jadi ini adalah Hilux double cabin paling terjangkau. Nah, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa ya, ada di description yang akan gue taruh di bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti ini. Jadi Hilux yang tipe E itu belum dapat kunci yang ada remote-nya ya, dan untuk masukin ke mobil gitu ya kita harus colok kunci, dan dia juga belum ada central locking. Jadi kalau misalnya kita kunci seperti ini, pintu yang lain tuh harus dikunci secara individual. Nah ini kan gak dikunci, jadinya dia tetap kebuka ya. Ya namanya juga base model, masih nggak apa-apa lah ya buat mobil kerja juga toh. Untuk interior ini juga serba hitam ya, di bagian bawah dan di bagian atas itu warna semacam silver gitu lah, pokoknya standar banget. Dan untuk di bagian jok yang versi E ini, dia joknya belum kulit tapi vinyl, jadi ini kayak semacam lapisan karpet dasar gini yang ya sebetulnya buat durabilitas ya, bukan untuk kenyamanan. Dan pengaturan joknya juga cuma ada recline sama ada sliding aja, nggak bisa naik turun ya. Tapi posisi standar itu udah kayak ditinggiin gitu ya dibandingin jok Hilux yang ada head adjuster tapi di posisi paling rendah. Dan untuk yang varian E ini juga nggak ada footstep, plus nggak ada grab handle juga. Jadi untuk masuk itu lumayan tinggi ya, lumayan menyusahkan. Jadi kita harus pegang setir dan ayunin bokong kita ke jok. Oke, sekarang kita nyalain aja, kita putar kuncinya. Dan karena ini yang transmisi manual, kita harus injek kopling dulu, karena kalau nggak diinjek dia nggak mau nyala ya, harus diinjek kopling baru dia bisa nyala mesinnya. Oke, udah nyala. Yuk sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Hilux facelift yang varian E. Dan dibandingin varian G, varian E ini tuh jauh lebih trondol, jauh lebih basic gitu ya dibandingin yang tipe di atasnya. Karena emang ya fungsinya untuk mobil kerja gitu ya, buat di tambang atau buat di perkebunan gitu. Jadi bener-bener dikurangin semua fitur-fiturnya. Yang penting mobil ini bisa jalan dan bisa buat ngangkut pekerja atau buat nguli gitu ya. Sebagai contohnya, setirnya aja belum dilapis kulit, dan bentuk setirnya emang mirip seperti setirnya Fortuner juga ya, tapi pengaturannya tuh yang varian E ini cuman tilt aja, dia belum bisa teleskopik. Nggak ada tombol setir, cuma ada klakson sama airbag doang, dan klaksonnya juga single horn yang kayak Agya gitu ya. Di belakang setir ada tuas lampu, belum ada switch fog lamp, dan udah ada triple turn signal juga. Dan untuk wipernya dia juga belum ada intermittent ya, dan belum ada adjuster intermittentnya juga. Di bagian instrument cluster juga ini basic sekali, cuma ada tachometer, temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Dia juga belum ada MID, jadi ini cuma ada odo, trip A, trip B, sama ini ada layar kosong, entah fungsinya apa, tapi layar kosong aja. Udah gitu dong, simple sekali. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawahnya sini ada tempat untuk engine start stop button, karena part ini kan mirip seperti di Fortuner. Di bagian bawahnya juga ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan seperti ini ya. Di bagian bawahnya ini rame banget tombol kosong, ada 6 slot, ada tuas muka cup, tuas muka tangki. Di bagian bawah sini juga ada airbag untuk lutut pengemudi, plus ada pedal-pedal yang masih model gantung semua. Dia juga belum ada footrest ya di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga sama polosnya, semuanya full plastik. Di sini cuma aksen jahitan aja ya, bukan jahitan kulit asli, serba hitam juga. Dan belum ada power window, belum ada power mirror. Jadi ini semua masih menggunakan otot untuk mengatur semua ini. Ada door pocket dengan cup holder, speaker, nggak ada tweeter ya. Di bagian atas juga ada sun visor pengemudi yang ada card holder. Terus ini kita balikin dulu ya kertasnya. Di spion tengah manual dimming, ada tempat kacamata, dan ada lampu baca individual yang masih bohlam. Dan dia juga bisa ngikut pintu ya. Kalau kita buka pintu seperti ini dia nyala, kalau tutup mati. Sun visor kiri polos, ada grab handle, seat belt, head adjuster, tapi untuk headrestnya dia menyatu dengan jok ya, jadi kayak jok balap atau jok semi bucket racing. Alah, buat ngehemat sih intinya.
Lalu di tengah juga ada lampu kabin. Di bagian dashboard ini simple sekali, ventilasi AC juga nggak ada kayak list chrome gitu ya. Biasanya kan kalau di Hilux yang tipe atas tuh ada, tapi dia bisa dibuka tutup masing-masing gini. Dan ada jam analog juga di sini, sama ada tombol lampu hazard. Head unitnya juga ini basic sekali, dia cuman bisa apa nih, dia cuma bisa radio, USB, CD, aux, radio, udah cuma itu doang. Jadi belum ada Bluetooth dan ada input USB-nya di sini, dan dia semuanya tuh touch panel ya, mirip head unitnya Avanza yang tipe Avanza lama ya, yang masih penggerak roda belakang, dan dia tuh full touch panel. Jadi kalau mati itu bener-bener kosong seperti ini. Di sebelah kiri sini ada indikator passenger airbag dan passenger seat belt. Di bagian bawah AC-nya masih full manual ya, tapi seenggaknya ada AC gitu ya, karena ini panas banget hari ini. Ada fan speed, temperatur, terus ada arah AC lengkap ya, ke muka, ke kaki, ke kaca depan, ada full defogger depan, dan ada buat sirkulasi udara. Dan di sebelah kanan sini juga ada knob untuk mode 4x4-nya ya. Jadi dia ada H2, H4, dan L4. Untuk pengendara sehari-hari kita taruhnya di H2 aja, jadi dia full penggerak roda belakang. Tapi kalau kita butuh penggerak 4 roda, tinggal putar ke H4 aja, nanti dia akan masuk ke mode 4WD. Dan kalau misalnya udah mulai berat gitu ya medan yang kita lalui, kita tinggal tekan tombol ini dan tekan ke posisi L4. Jadi dia menggunakan transfer case yang ada rasio gigi yang lebih kasar lagi, supaya bisa ngelewatin medan-medan yang jauh lebih keras gitu ya. Di bagian bawah juga ada tombol untuk rear differential locker, jadi untuk pengunci gardan belakang, supaya kalau misalnya ban kiri ngegantung kan ban kanan akan muter terus. Nah, dengan menyalakan locker ini dia akan terbagi torsinya supaya kita bisa ngelewatin jalan yang ngegantung itu. Di sebelah kanannya juga ada power outlet 12 volt. Di sebelah kiri sini juga ada tombol kosong banyak banget. Ada tempat penyimpanan di sini. Untuk transmisi sama seperti Hilux manual lainnya ya, dia manual 6 percepatan yang perpindahannya juga cukup enak. Nggak panjang-panjang banget gitu ya, tapi ya lumayan panjang sih sebetulnya. Dan untuk masuk gigi mundur tinggal dorong ke kiri full, baru masuk ke GGR. Kalau ada bunyi beep seperti tadi, itu tandanya udah masuk GGR. Dan dia juga shift bootnya itu bukan yang model kulit ya, dia model kayak karet seperti ini. Jadi center konsolnya tuh jauh lebih simple. Parking brake juga simple banget di sini, dan ada tempat lowong yang biasanya ada konsol box gitu ya. Ada cup holder juga untuk penumpang belakang. Untuk glove box ada 2 ya di atas, dan di bawah, yang bawah belum soft opening. Di sebelah kiri juga ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan gitu ya. Dan karena ini 2022 sudah ada alat pemadam api ringan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Toyota Hilux facelift varian E ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Toyota Hilux facelift tipe E ini. Nah, karena tadi dia nggak ada footstep tambahan ya, apalagi di bagian pilar B ini juga nggak ada grab handle, ini makin susah lagi untuk masuk ke belakang. Tapi ya tinggal nama sendiri sih ya. Nah, di sini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 5 jari untuk di kabin belakang. Jadi masih cukup oke, walaupun ya posisi duduknya emang cenderung tegak ya, karena kan dia ada bak gitu ya, nggak bisa di recline juga. Dan untuk jok belakang ini sama seperti jok depan, dia full vinyl, nggak ada kain-kainnya atau kulit benerannya gitu ya, bener-bener basic. Dan seat belt yang 3 titik cuma di kiri dan kanan aja, sedangkan yang di tengah itu masih 2 titik. Dia juga nggak ada armrest, nggak ada headrest tengah, sederhana sekali. Nggak ada seat back pocket di kanan dan kiri. Di belakang center console polos. Di plafon cuma ada grab handle di kiri sama di kanan doang. Sama di plafon belakang ada gantungan kayak gini ya. Terus di bagian door trim sama seperti door trim depan, full plastik, nggak ada kulit-kulitan. Power window tidak ada, powernya dari kita sendiri ya. Di bagian bawah juga ada speaker sama ada cup holder. Sama di bagian bawah jok itu bisa dilepas ya. Jadi di bagian sini tuh ada tali yang bisa kita tarik, dan nanti dudukan bawahnya itu bisa kita lipat. Dan ada tempat buat naruh dongkrak,
di sebelah kanan, di sebelah kiri tempat penyimpanan tertutup gitu ya. Oke, ini kita balikin. Untuk bagian belakangnya apakah bisa dicopot? Ini kayaknya nggak ada talinya ya. Harusnya bisa sih ya, buat yang ngerti caranya bisa komen di bawah aja ya. Oke, yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Toyota Hilux facelift varian E ini. Untuk mesin dia masih sama ya. Dia masih menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan tenaga 149 PS dengan torsi 400 Nm. Tenaganya disalurkan ke 4 rodanya melalui transmisi manual 6 percepatan. Untuk yang varian V, dia transmisinya otomatis 6 percepatan ya. Ruang mesin ini juga lumayan rapi. Untuk mobil kerja ini merapi banget hitungannya ya. Dan ada engine covernya, terus juga udah dicat di bagian engine bay. Di bagian kap juga udah ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Hilux facelift varian E ini juga jadi ganteng banget ya, karena emang gue suka banget sama trim-trim paling bawah gini. Dan kalau di tipe E ini kan dia serba hitam, serba doff gitu ya, nggak ada krom-kromannya, tapi jadi ganteng gitu ya, apalagi dengan velg kalengnya yang warna hitam, jadi kesannya tuh gagah banget ya, siap perang di Afrika gitulah kasarnya. Dan untuk varian tipe E ini tuh bener-bener barebone ya, fog lamp nggak ada, terus nggak ada krom-kroman sama sekali di grill. Untuk grillnya juga karena yang versi facelift ini dia ngambil inspirasi dari pickup Toyota yang ada di Amerika gitu ya, kayak Tundra atau Tacoma, jadi ganteng banget, bener-bener garang khas Hilux gitu ya. Untuk lampunya yang versi facelift ini juga berubah klasternya ya, sekarang dia terpisah low beam dan high beamnya, tapi masih full halogen. Di sisi luar tuh ada lampu senja dan lampu sen. Untuk yang varian E tadi ya belum ada fog lamp. Di sebelah kanannya atau di velgnya ya lebih tepatnya, dia masih menggunakan velg kaleng seperti ini. Bannya juga sudah all terrain sih dapatnya untuk yang varian E ini. Di sini bannya berukuran 265 65 R17. Rem depan disc brake, rem belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD juga. Tapi untuk yang varian E ini belum ada stability control ya. Di bagian pintu depan ada emblem Hilux yang gede banget. Untuk di bagian cover spion juga masih hitam doff, tapi kerennya udah ada lampu sen LED di sisi luarnya. Sedangkan yang tipe G itu dia chrome ya. Di dudukan spion ini juga ada sirip-sirip pemecah angin, belum ada blackout pillar, dan ada antena short pole yang di bagian depan tuh ngadep ke depan kayak bawa rudal gitu ya. Lanjut ke samping, handle pintu depan belakangnya juga masih warna hitam doff gitu. Untuk rem belakangnya seperti itu ya, masih tromol. Dan untuk di dalam fender belakang ini juga nggak di cover, jadi kelihatan tuh bar daunnya, rangka leather frame-nya, bahkan sampai knalpot-knalpotnya juga masih kelihatan. Di samping bak juga ada stiker 4x4 yang gede banget. Lanjut ke belakang, sama seperti bagian depan dan sampingnya, ini tuh simple banget ya, bener-bener mobil kerja gitu ya. Lampu semuanya masih full bohlam. Dari paling atas ada lampu senja dan lampu rem, di bagian sini ada lampu sen, dan paling bawah itu ada lampu mundur. Emblem di belakang ada emblem Hilux, dan di sebelah kiri ada emblem Toyota. Di bagian bawah juga nggak ada bumper tambahan, dan dudukan plat nomor juga ya udah asal dibaut aja, yang penting udah ada lampunya. Dan ada knalpotnya di sebelah kanan, sama ban serepnya itu ada di tengah ya. Untuk pembukaan baknya ini juga masih warna hitam doff gini, dan dia belum dikasih bed liner kayak di tipe G atau di tipe V. Tapi ukurannya juga ya lumayan lega gitu ya untuk sebuah double cabin. Di bagian bak ini juga ada beberapa titik pengait ya, ada 4. Sama di bagian belakang dari kaca itu juga ada semacam pelindung untuk biar barang-barang tuh nggak nabrak ke kaca ya. Oh iya, dia juga belum ada HMI stop lamp seperti varian yang di atasnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Hilux facelift tipe E tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.